Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Iyalah. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semuanya, hari ini kita bersama Caca. Caca adalah teman kita di kantor Universitas Terbuka Ternate. Nah, ini untuk teman-teman yang mahasiswa Universitas Terbuka Ternate yang ada di wilayah Maluku Utara, yang belum kenal Caca, kita perkenalkan. Ini Caca, dia menangani bagian kelulusan, jadi ijazah, persyaratan penerbitan ijazah, segala macam tuh Caca. Jadi kalau ada yang tanya ke saya, pasti akan bilang hubungi Ibu Caca. Halo Ca, apa kabar? Halo Pak, baik alhamdulillah. Oke, jadi ini video kita pertama, kita ngobrol sama teman-teman di kantor. Tapi nanti mungkin setelah Caca kita akan ngobrol sama teman-teman yang lainnya, tentu dengan bidang tugas mereka masing-masing. Kita harap ini juga pencerahan dan informasi buat teman-teman mahasiswa. Oke, Ca, Caca tangani kelulusan ya, ijazah dan lain-lain. Tapi sebelum kita bahas tentang itu, Caca gabung sama kita dari kapan? Dari tahu bergabung di UT itu dari 2018. 2018. Caca sudah di beberapa bagian saja kerja. Nah, yang pertama itu waktu bergabung di UT itu sebagai frontliner. Oke. Registrasi. Oke. Nah, setelah itu di rolling dan sekarang di bagian kelulusan penanggung jawab ijazah. Jadi sebenarnya tidak terlepas juga sebagai penanggung jawab wilayah Halbar. Hal-hal terkait registrasi juga masih sementara ditangani dan ada penambahan tentang kelulusan. Kelulusan. Saya pernah di bagian administrasi umum persuratan. Oh iya, saya lupa. Saya pernah. Iya, Oke. Sebelum menangani kelulusan, persyaratan tentang ijazah dan sebagainya, yudisium itu pertama-tama itu di frontliner atau front desk, kedua di bagian TU sebagai sekretaris. Setelah itu baru ke kelulusan. Berarti yang Caca belum bergabung itu di bagian bahan ajar? Ya, layanan bantuan belajar sama di bagian keuangan ya. Oke, karena teman-teman yang bergabung di UT kayaknya itu saja. Jadi mereka di bagian TU itu di bagian keuangan, kemudian administrasi persuratan. Di Caca sudah pernah di sekretaris, kemudian di registrasi ujian, tangani registrasi sama ujian dan PJW ya. Penanggung jawab wilayah, Caca sudah pernah penanggung jawab wilayah, sama di layanan bahan ajar dan bantuan belajar. Caca belum pernah. Jadi, baik tinggal itu saja, Caca akan keliling ya pengalaman belajar dan juga pengalaman kerja di UT Ternate. Sekarang kita ke pekerjaan pokok Caca sekarang. Caca mulai ke mengurus kelulusan tahun ini ya, tahun 2020. Ya, tahun 2020. Tahun 2020, oke. Nah, yang Caca kerjakan di situ apa? Iya, terkait kelulusan itu biasanya kan yang pertama itu tentang penjaringan informasi syarat dan ketentuan terjaring yudisium. Nah itu biasanya saya kasih informasi atau share informasi itu ke teman-teman yang sudah terjaring. Terus kedua follow up terkait pemberkasan, berkas-berkas apa saja yang harus dilengkapi untuk permohonan penerbitan ijazah. Nah kalau hal itu sudah dilengkapi semua, maka saya tugasnya itu mengirim ke UT Pusat. Nanti setelah itu nanti kita menunggu UT Pusat mengirim ijazah sampai 100. Biasanya sampai 100 atau lebih itu kalau sudah fix ada di tangan UPBJJ, biasanya saya koordinasi sama Pak Ahyar sendiri. Oke, iya. Pak, untuk pelaksanaan UPI, upacara penyerahan ijazah. Oke. Nah untuk tahun ini kita yudisiumnya berapa banyak orang? Untuk tahun ini alhamdulillah agak banyak Pak ya. Tahap pertama itu 86 orang. Nah, 86 orang berkasnya sudah dikirim semua. Yang tahap ketiga karena tahap pertama 1 dan 2 digabung. Nah tahap ketiga itu 105 orang. 105 orang. 2 itu berkasnya belum ada sampai sekarang. Oke. Jadi dari 68 tambah 105 hanya 2 ibu berkasnya belum. Oke. Nah ini untuk teman-teman mahasiswa untuk yudisium itu ada persyaratannya.
Ya. Jadi dia kuliah itu di program studinya itu sudah harus lulus mata kuliah semua. Kemudian tidak ada nilai E ya, tidak ada nilai E. Kemudian dia IP. Kalau di UT itu IP paling rendah 2,0 sebenarnya sudah bisa yudisium. Yudisium. Iya, yudisium kok. Nanti di PGSD ya. Iya, PGSD 25. 2,5. PGSD apa PAUD? Nah, jadi itu sebenarnya sudah boleh yudisium, tapi kami itu selalu menyarankan kalau mahasiswa itu jangan cepat yudisium kalau IP segitu, karena itu sebenarnya syarat yudisium UT, tetapi kan ijazah itu diperlukan untuk banyak keperluan ya. Jadi sebaiknya kalau sudah mencukupi syarat yudisium tapi IP-nya itu masih bisa diperbaiki, maka ambil lagi gitu ya, tawar lagi mata kuliah untuk perbaikan IPK gitu. Karena kalau dia misalnya sudah memenuhi syarat yudisium terus dia tidak registrasi ulang, secara otomatis akan terjaring. Iya, secara otomatis karena di UT kan kita basisnya aplikasi Pak. Aplikasi ya. Jadi kalau misalnya mahasiswa sudah memenuhi standar paling minimal berapa, nah SKS sudah mencukupi, IPK sudah mencukupi, nah tidak melakukan registrasi dan pembayaran, maka secara otomatis akan terjaring yudisium. Jadi kalau dia sudah terjaring yudisium berarti namanya itu masuk dianggap sebagai yang sudah lulus. Iya. Jadi kalau tiba-tiba sudah diumumkan bahwa dia yudisium, terus Pak maaf Pak mau perbaiki nilai karena sudah tidak bisa. Tidak bisa, ada kejadian ya. Kejadian ada beberapa mahasiswa yang kayak ngambek begitu, Pak saya masih mau perbaiki IP saya tapi kok saya sudah yudisium, ya terlanjur. Ijazah akan terbit nanti. Jadi penjaringan tadi sekitar berapa ratus tadi ya yang tahun ini? 186 kalau nggak salah. Hampir 200-an yang sudah yudisium. Itu semuanya sudah mengumpulkan berkas persyaratan penerbitan ijazah. Sudah, hanya 2 yang sejauh ini belum. Jadi dari sekian banyak 100 lebih itu tinggal 2 orang. Itu dari Pokja Haltip sampai sekarang belum memasukkan berkas untuk permohonan penerbitan ijazah. Oke. Jadi tahapannya tadi ya, setelah lulus memenuhi semua persyaratan, dia lulus, kemudian nanti akan ada penjaringan oleh UT Pusat menentukan siapa yang sudah boleh diyudisium. Tapi sebenarnya kita juga bisa mengusulkan kan? Ya. Kalau misalnya ada mahasiswa yang merasa saya sudah lulus semua mata kuliah tapi nama saya belum masuk di penjaringan atau belum diyudisium. Jadi itu silahkan bisa mengusul, memberitahukan ke Ibu Caca. Nanti akan kami usul gitu ya untuk proses yudisium. Nah setelah yudisium keluar, terus dia mengumpulkan berkas persyaratan ijazah ya. Jadi kita tahun ini 2 orang saja yang belum. Apa berkasnya yang untuk persyaratan penerbitan ijazah? Ya, item-itemnya itu untuk pemberkasan tentang penerbitan ijazah itu yang pertama ijazah fotokopi, foto ijazah terakhir ya? Ijazah terakhir ya. Ijazah SMA gitu ya. Ijazah terakhir, fotokopi ijazah terakhir, KTP, fotokopi KTP, kartu mahasiswa, pas foto 3x4, latar hitam putih, sama form permohonan penerbitan ijazah. Itu biasanya diakses di laman aksi.ut.ac.id. Nah, itu bisa diakses oleh siapa saja. Oke. Tapi saya ingin menjelaskan sedikit Pak, untuk penjaringan yudisium pertama-tama itu si yang bersangkutan atau mahasiswa itu memastikan dulu bahwa database-nya itu diutus. Ya. Karena ada beberapa yang kadang kita mengajukan tapi berkas atau database-nya belum lengkap, itu biasanya tidak bisa diproses. Apa itu? Nik? Ya, biasanya kan para alumni itu kadang mata kuliah sudah tuntas semua, IPK sudah memenuhi syarat dan SKS dan jumlah SKS sudah memenuhi syarat, tapi tidak terjaring dalam penetapan SK, itu biasanya ada kekurangan, misalnya ada nik yang salah ya? Nik yang salah atau kurang nik atau salah satu ijazah dan transkrip itu kurang, nah itu harus termasuk nama juga dong, nama sama tempat tanggal lahir. Iya. Oke, kita lanjut ya, sempat terputus. Jadi untuk calon yudisium dia harus memastikan identitas, tidak ada yang salah. Jadi nicknya harus betul, nama dan tempat tanggal lahir
harus betul, itu yang paling pokok ya. Jadi betulnya itu maksudnya sama dengan yang di ijazah sebelumnya dengan KTP-nya. Karena jangan sampai sinkronisasi data antara UT dengan kementerian sama Dukcapil, data itu tidak sama, maka dia kelulusannya yudisiumnya akan ditunda ya. Iya, betul. Oke, jadi setelah berkas itu dikirim ke sini, Caca akan proses bikin surat pengantar ya, Iya. dikirim ke pusat. Jadi kita tinggal 2 orang. Ya, nah jadi teman-teman yang nonton ini, yang terutama yang 2 orang, apa kayaknya tidak perlu sebut nama ya. Oke. Sensor atau Oke. lupa. Oke, nanti silakan lengkapi kan yang lain sudah dikirim ya. Sudah Pak. Iya. Sudah sampai ke pusat. Jadi tapi kita ucapkan selamat dulu ke teman-teman yang sudah lulus ya, 100 sampai 200-nya 80-an. Terima kasih teman-teman karena sudah lulus di Universitas Terbuka, khususnya UPBJ UT Ternate, dan kita lagi proses ijazahnya. Mudah-mudahan akan terbit, tapi tahun depan kita kemungkinan akan proses wisuda ya. Jadi pada pandemi, jadi kita sudah 2 tahun tidak ada wisuda UT Pusat, tapi di Ternate tahun 2021 ini kita sudah kemarin wisuda di bulan November ya, di wisuda lokal di Bella Hotel, Said Bella Hotel. Mudah-mudahan tahun depan kita juga wisuda. Karena seperti itu Pak, banyak yang sudah tanya-tanya kira-kira kapan ada bocoran-bocoran pelaksanaan wisuda tuh. Belum ada Pak. Teman-teman mohon bersabar saja, nanti akan disampaikan. Oke, jadi memang ini kita belum merapatkan itu mengenai ketentuan waktu pelaksanaan dan lokasi, nanti akan disampaikan oleh pimpinannya. Jadi kita juga itu juga sebenarnya kita juga harus minta izin ke rektor ya di UT Pusat. Tapi yang paling penting ijazah sudah ada. Nah, kalau ijazah sudah ada, apakah mereka boleh minta kopiannya, legalisirnya untuk misalnya keperluan di kantor kah atau apa? Iya Pak, kalau UT Ternate alhamdulillah kan kalau misalnya kebutuhan mahasiswa atau alumni misalnya belum bisa mengambil yang asli, kita biasanya memberikan fotokopi yang dilegalisir itu gratis dari UT Ternate. Cak, yang pelaksanaan legalisir barcode tuh gimana ya? Itu biasanya diakses di laman aksi.uts.id. Nah itu sebenarnya kan kemarin belum ada sosialisasi secara intens dari saya atau dari teman yang lain untuk menyampaikan kepada alumni bisa mengakses legalisir online di aksi.uts.id dengan sangat mudah, cuman kebanyakan dari teman-teman tidak mau mengakses itu, jadi banyak dari mereka hanya ingin secara manual datang ke kita, terus secara pribadi datang terus meminta untuk dilegalisir secara manual desain. Oke. Jadi kita di UT itu sudah menerapkan ya yang legalisir menggunakan barcode itu, tanda tangan barcode itu. Atau biasa ada yang menyebut tanda tangan online. Jadi tergantung nih, kalau lulusan UT di kantornya itu instansinya butuh yang seperti itu, ya berarti sebenarnya bisa ya, karena bisa, di UT sudah melakukan itu. Sangat mudah sekali. Iya, tapi sebagian dari mereka terpaksa ke sini minta tanda tangan manual. Tapi kita masih melayani ya, masih melayani. Tapi mudah-mudahan Bapak Ikan itu juga sudah ada undang-undangnya, secara institusi UT juga sudah melakukan. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu di instansi yang di daerah juga bisa menyesuaikan ya, supaya kita terus melakukan perubahan sesuai dengan perkembangan sains teknologi sekarang ya. Karena memudahkan para alumni juga. Bayangkan misalnya dia di Taliabu terus kirim legalisir sini kan, iya, butuh proses kan. Tapi kalau dia menggunakan yang barcode kan sebenarnya di sana tinggal cari sinyal, proses pembayaran melalui billing, terus proses dia bisa ambil sendiri, mendapatkan sendiri legalisirnya di sana. Untuk 2022 belum ada informasi mengenai yudisium? Belum ada Pak, sejauh ini belum ada. Oh belum ada ya? Untuk sekarang fokusnya kita cuman saya di bagian kelulusan, fokusnya kita itu untuk progres tentang pemberkasan itu untuk penerbitan ijazah. Setelah itu menunggu pengiriman ijazah dari pusat. Oh, oke. Yudisium tahap berikutnya belum ada, sejauh ini belum ada. Oh iya, ijazahnya belum ada ya yang 180-an. Iya, jadi butuh waktu itu sekitar 2-3 bulanan lagi ya. Pokoknya kita akan kasih informasi ke semua alumni yang ijazahnya sudah sedang diproses yang 180-an ini. Kalau sudah ada ijazahnya di Ternate kita akan umumkan ya, supaya teman-teman tahu. Dan mengenai jadwal
kapan kita wisuda nanti juga akan kita umumkan. Ada biaya nggak wisuda? Itu makanya sangat disayangkan teman-teman yang tidak ikut wisuda. Di UT itu nggak ada biaya wisuda, biaya pinjam toga juga nggak ada, pengambilan dan semuanya gratis Pak. Iya. Luar biasa. Ya karena kita kan sudah menerapkan UKT, uang kuliah tunggal. Jadi wisuda di UT itu tidak dipungut biaya, pengambilan ijazah tidak dipungut biaya, ya gratis ya, kecuali kalau akomodasi hotel atau transport kan itu memang tanggung jawab dari mahasiswa. Tapi di UT kita tidak memungut biaya sama sekali. Jadi toganya juga kita kasih gratis, kalau bahkan ada tas-tas souvenir dan iya. Oke. Jadi ya mungkin kita cukup aja ya. Nanti kita akan ketemu lagi di topik yang berbeda, mungkin yang lebih spesifik ya. Kalau misalnya ada requestan juga dari teman-teman semuanya apa yang mau kita bahas dengan Caca atau dengan teman-teman yang lain, atau mengenai Universitas Terbuka Ternate, silahkan nanti di komen saja. di komen. Terus ini video perdana kita interview seperti ini. Jadi kalau ada yang kurang atau apa ya dimaklumi saya. Nanti kita akan perbaiki di video-video selanjutnya. Terima kasih. Saya akhir ya nama channelnya. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman-teman semuanya. Oh ya, Cak, sebelum kita tutup, sampaikan dulu informasi mengenai pendaftaran mahasiswa baru yang ini. Iya. Kira-kira tanggal 9 kalau tidak salah Februari penutupan. Apa persyaratannya, Cak? Iya, untuk teman-teman yang ingin bergabung di UT membuka pendaftaran mahasiswa baru sampai tanggal 9 Februari. Persyaratannya itu ijazah terakhir, difotokopi legalisir cap basah, transkrip nilai, fotokopi KTP, pas foto 4x6 1 lembar, formulir dan tambahan-tambahannya lagi yang teman-teman bisa akses di www.ut.ac.id di formulir pendaftaran. Di formulir pendaftaran. Sekarang kita pendaftaran online gimana ya? Lamanya di sia.ut.ac.id. Nah, di sana ada petunjuknya. Teman-teman bisa akses sia.ut.ac.id. Pastikan bahwa memiliki email aktif dan dapat dibuka inboxnya. Iya. Terus teman-teman kalau sudah masuk di UT itu jangan pernah ganti nomor HP sama email ya. Paling penting itu. Iya, paling penting karena dunia online kita menggunakan yang begitu-begitu. Kalau teman Komunikasinya paling penting. Iya, jadi kalau itu hilang ya lost kontak ya parah sudah kita nanti. Jadi kita cukupkan pertemuan ini. Saya sekali lagi Ayah Ranubun ucapkan terima kasih. Kita akan jumpa lagi dan Caca di sini. Terima kasih. Assalamualaikum. Dah. Waalaikumsalam. Dadah. Jangan lupa subscribe.